Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai optimasi untuk single variable, yakni kita akan membahas bracketing method. Kita akan membahas berikutnya adalah optimasi terkait dengan fungsi yang dia hanya memiliki variabel tunggal. Nah, sebelumnya tadi kita membahas tentang sifat-sifat fungsi ya, dan cara pengecekan kaitannya dengan nanti sifat optimality dari hasil optimasi kita. Apakah hasil kita adalah suatu titik maksimum ataukah minimum, dan apakah dia bisa dijamin global ataukah tidak ada jaminan global. Nah, sekarang kita akan membahas metode-metode optimasi untuk variabel tunggal. Nah, sebelumnya ketika kita membahas di depan, kita sudah tahu bahwa ketika kita mencari titik optimum, ternyata sebetulnya apa? Kita itu sedang mencari akar dari turunan. Sehingga syarat perlu bahwa suatu titik merupakan titik optimum itu adalah dia adalah akar dari turunan, atau turunan pertama di titik tersebut bernilai 0. Dan titik tersebut akan disebut sebagai titik stasioner. Maka syarat perlu suatu titik optimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0, atau dia adalah titik stasioner. Nah, syarat cukup bahwa suatu titik akan merupakan titik yang minimum kalau Hessian matriks di titik tersebut itu bersifat positif definite. Dan sebaliknya, satu titik akan dikatakan sebagai titik maksimum kalau nilai Hessian matriks di titik tersebut itu bersifat negatif definite. Nah, apa itu negatif definite? Positif definite sudah kita bahas ya. Tergantung nilai dari perkalian X transpose dikali Hessian dikalikan dengan X. Nah, bagaimana kalau di titik tersebut tidak tentu, nggak bisa ditentukan sifatnya, bukan positif definite, bukan negatif definite, maka dia akan merupakan saddle point. Saddle point tidak lain apa? Dia turunan pertamanya sama dengan 0, tapi turunan keduanya dia tidak positif, tidak negatif, belum tentu ya. Artinya turunan keduanya akan bisa berubah-ubah. Dia merupakan saddle point atau kita sebut sebagai inflection point. Nah, ini kalau kita terapkan untuk fungsi satu variabel, ternyata bahwa syarat titik ekstrimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya kita tahu kalau positif berarti dia titik minimum, kalau negatif berarti dia titik maksimum. Nah, masalahnya bagaimana kalau turunan keduanya juga 0? Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa belum bisa ditentukan apakah dia maksimum, ataukah minimum, ataukah saddle point. Nah, agar titik tersebut bisa ditentukan, maka kita harus menurunkan
terus-menerus sampai suatu saat itu nilainya tidak sama dengan 0. Dan manakala dia bernilai tidak sama dengan 0, kemudian nilainya kurang dari 0, dan n-nya genap, maka dia adalah titik maksimum. Tetapi kalau n-nya ganjil, maka ini tulisannya kayaknya tidak pas. Kalau ketika turunan habis, dia tidak lagi sama dengan 0, tetapi dia kurang dari 0 dan n-nya genap, dia adalah maksimum. Tapi kalau n-nya genap dan nilainya positif, maka x-nya adalah titik minimum. Sedangkan kalau berakhir dengan n ganjil, maka dia adalah saddle point. Jadi kalau nilainya positif, dia adalah titik minimum kalau n-nya genap. Kalau nilainya negatif dan n-nya genap, dia adalah titik maksimum. Kalau n-nya ganjil, baru turunan ke n-nya tidak sama dengan 0, maka dia adalah saddle point atau inflection point. Nah, ini coba kita lihat contoh-contoh. Fx sama dengan x pangkat 3, ini kalau kita turunkan akan menghasilkan 3x kuadrat. Syarat agar titik ekstrimum dia harus sama dengan 0, maka ketemu titiknya adalah di x sama dengan 0. Kalau kita masukkan 6 dikali 0 nilainya 0, berarti turunan kedua sama dengan 0, belum kita bisa tentukan. Kalau belum ditentukan, kemudian diturunkan lebih lanjut sampai tidak sama dengan 0. Kebetulan kita turunkan ketiga, nilainya sama dengan 0. Nah, karena dia berakhir pada n ganjil, maka dia merupakan saddle point. Apakah betul dia saddle point? Nah, kita lihat bahwa betul terbukti bahwa di titik 0 dia merupakan inflection point. Jadi di sini ada titik x sama dengan 0 yang dia merupakan inflection point. Di sini gradiennya positif, kemudian mendekati 0 sampai suatu saat sama dengan 0, kemudian bergerak lagi lebih besar. Nah, dia merupakan inflection point. Nah, bagaimana dengan x pangkat 4? Kita turunkan pertama, hasilnya 4x pangkat 3, disama dengan 0, hasilnya 0. Turunkan kedua, hasilnya 12x kuadrat, hasilnya kalau dikalikan dengan x sama dengan 0, 0, belum bisa ditentukan. Turunkan lagi ketiga, hasilnya 24x, dx sama dengan 0, hasilnya 0, belum bisa ditentukan. Turunkan lagi, sampai x pangkat 4, hasilnya positif. Nah, karena dia positif dan genap, maka dia merupakan titik minimum. Nah, apakah betul dia titik minimum? Kita lihat.
Nah, di sini kita bisa melihat secara visual bukti bahwa fungsi X pangkat 4 memang di X0 itu merupakan titik minimum. Dalam hal ini, dia bersifat global minimum karena hanya ada satu titik minimum. Nah, ini bukti-bukti cara kita mengidentifikasi sifat-sifat dari titik ekstrimum dengan memanfaatkan turunan kedua suatu fungsi. Ini tadi untuk yang Y sama dengan X pangkat 3, di sana ada inflection point atau saddle point. Karena dia berakhir di ganjil dan bilangan hanya tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan yang X pangkat 4 dia merupakan titik global minimum. Karena dia berakhir dengan n genap dan lebih dari 0, maka dia merupakan global minimum. Nah, bagaimanakah menentukan titik ekstrimum untuk fungsi multivariabel? Nah, kalau tadi kita dengan menurunkan, kemudian kita akan memperoleh jawabannya di berapakah atau di manakah titiknya. Nah, kalau kita punya fungsi yang multivariabel, ini misalnya kita ambil contoh 2 saja, fx sebagai fungsi dari x1 dan x2 dengan fungsi ini. Kalau kita kenakan syarat perlu dari titik ekstrimum, kita tahu bahwa turunan pertama harus sama dengan 0, diturunkan ke X1, diturunkan ke X2 juga harus sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai X1 dan X2? Nah, karena di sini berpangkat 3, di sini kuadrat, maka ketika kita mau mencari penyelesaian dari sistem ini, itu tidak mudah. Kita harus mencari atau menyelesaikan sistem persamaan nonlinear secara serentak. Nah, itu sudah perhitungan yang tidak mudah. Ini sesuatu pekerjaan tersendiri yang ternyata tidak mudah. Nah, ini kalau dicari secara numerik, saudara sudah memahami bagaimana menyelesaikan sistem persamaan nonlinear secara serentak ya. Nah, kita akan memperoleh karena tadi berorder 3, maka akan ada 3 titik jawabannya. 3 set jawaban, di mana titik pertama adalah di sini. Kalau kita hitung nilai fungsinya, kalau dicek eigenvalue-nya ternyata semua positif, berarti dia adalah titik minimum. Di titik lain, nilai fungsinya minus 0,5134. Dicek eigenvalue-nya semua positif, berarti dia juga titik minimum. Kalau kita bandingkan nilainya, maka titik yang kedua lebih rendah. Jadi, titik kedua merupakan global minimum. Karena titik yang lain, yang ekstrimum, eigenvalue-nya positif dan negatif. Sehingga dia merupakan saddle point. Nah, kesimpulannya yang titik ini merupakan global minimum. Nah, tapi mencarinya ini sendiri itu sudah pekerjaan tersendiri. Jadi penyelesaian yang kita harapkan mudah, ternyata ceritanya menjadi panjang. Itu ketika kita mau menyelesaikan secara analitik. Ini tadi contoh fungsi kita ya. Saya tidak berani memutar ya, karena nanti akan hang. Nah, tadi
kembali ke persamaan kita bahwa untuk menyelesaikan syarat perlu berupa titik ekstrimum, turunan pertama harus sama dengan 0, ternyata penyelesaiannya tidak mudah. Maka sekarang, metode-metode analitis tadi yang ternyata tidak mudah, akhirnya akan kita gantikan dengan metode numeris yang jauh lebih efisien dan manjur. Nah, di situ pentingnya metode numeris. Dengan metode numeris, nantinya kita akan terhindar dari mencari jawaban secara eksak, secara analitis. Nah, di samping pencarian titik optimum bisa dicari dengan cara analitis yang ternyata memiliki banyak keterbatasan dan kendala. Nah, kita punya cara mencari secara numeris. Nah, secara numeris sendiri, kita punya dua metode yang berbeda, yakni apa yang kita sebut sebagai function value based method, yakni hanya menggunakan nilai fungsi. Dan cara yang lain adalah yang menggunakan derivatif based method. Function value based method mencari titik optimum dengan cara membandingkan, dengan cara trial, membandingkan dengan titik di sekitarnya secara, katakanlah, secara berurutan. Nah, tergantung metodenya. Sedangkan cara yang menggunakan derivatif itu memanfaatkan atau menggunakan derivatif. Titik optimum akan dibandingkan kalau yang cara function value dengan titik di sekitarnya. Sedangkan cara derivatif, titik optimum akan dicek dengan melakukan pengecekan necessary condition, yakni syarat perlu bahwa gradien di titik itu sama dengan 0. Nah, ini beda konsep antara cara function value dan derivatif. Nah, cara function value sendiri, di sana ada beberapa metode. Kita singgung dua metode. Pertama adalah bracketing method, dan yang kedua adalah golden section. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita bisa melihat perbedaannya di sini. Bracketing method itu hanya menggunakan satu nilai awal. Sedangkan golden section memerlukan dua nilai awal yang memuat jawaban. Kalau bracketing method, karena hanya berangkat dari satu titik awal, ya dia bebas saja. Kita bisa berangkat dari manapun, akan bisa menemukan jawaban. Tapi golden section harus memuat dua jawaban yang memuat dua titik yang memuat jawaban. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Nah, akan kita lihat masing-masing kegunaannya. Pertama adalah pendekatan function value. Prosedurnya kira-kira karena kita akan membandingkan nilai ya. Prosedurnya, kita tebak suatu harga awal X0 secara bebas. Bagaimana kita menebak X0? Tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk, sehingga kita bebas saja mengambil. Nah, biasanya perhitungan akan menjadi lebih sederhana kalau kita mengambil harga 0.
tapi pada prinsipnya tidak ada petunjuknya. Nah, tebak suatu harga X0, kemudian kita hitung nilai fungsi di X0. Kemudian kita tebak suatu harga X1, hitung nilai fungsi di X1. Kemudian pastikan bahwa arah pencarian betul. Ya, ini nilai fungsi di X1 kurang dari di X0. Kalau arah pencarian salah, nah tentu kita bergerak ke arah yang sebaliknya. Kalau dulu ke arah X positif, maka kalau gagal kita harus bergerak ke arah X negatif. Demikian sebaliknya. Kalau sukses, kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian di tiap iterasi kita lakukan pengecekan konvergensi. Sampai suatu saat konvergensinya akan dipenuhi. Nah, ini kira-kira prosedur function value. Nah, sekarang yang termasuk kategori function value adalah bracketing method. Nah, ide dasar dari bracketing method sebetulnya adalah sedapat mungkin kita menghindari perhitungan yang banyak. Menghindari hitungan yang banyak, sehingga sedapat mungkin itu kita langsung mempersempit luas pencariannya. Jadi perhitungan di daerah yang luas itu sedapat mungkin dihindari. Maka sedapat mungkin kita memperoleh daerah yang sempit atau segera memperoleh interval yang benar. Nah, itu bisa diperoleh dengan cara setiap iterasi bertambah itu langkahnya diperbesar. Nah, prosedurnya kita mulai dari titik awal. Kemudian kita akan melakukan pencarian sampai diperoleh interval yang memuat jawaban. Kemudian berikutnya kita perkecil langkahnya. Kemudian pencarian dicari lagi sampai memperoleh interval yang baru. Kemudian kita perkecil lagi, demikian seterusnya diulang-ulang sampai suatu saat nanti toleransi terpenuhi. Nah, ini cara bracketing method yang setiap langkah iterasi itu langkahnya dipanjangkannya. Nah, implementasinya, iterasi bisa kita formulasikan dengan cara ini. Iterasi ke K plus 1 kan sama dengan iterasi ke K ditambah delta dikali 2 pangkat K min 1. Di mana K adalah iterasi, ke delta adalah langkah atau step yang kita lakukan. Nah, di sini iterasi K plus 1 itu bergerak dengan langkah delta dikalikan 2 berpangkat K min 1. Sehingga iterasi makin besar, langkahnya akan semakin panjang. Agar biar segera menemukan interval yang betul. Oke, kita lihat contoh. Misalnya kita akan meminimasi suatu fungsi X minus 2 dikuadratkan ditambah 9. Kemudian kita akan mengambil sesuatu nilai awal tertentu.
Kemudian delta kita tetapkan tertentu. Maka di sini kalau kita tetapkan X1, kita berangkat dari X1, minus 5, di fungsi tersebut, di titik tersebut, nilai fungsinya 58. Kemudian kita bergerak ke iterasi 2 dengan X1 ditambah delta dikali 2 pangkat 1 min 1, maka dia akan sama dengan titik awalnya minus 5, ditambah deltanya setengah, dikalikan 2 berpangkat 0, maka titik berikutnya minus 4,5. Di titik minus 4,5 nilai fungsi 51,25. Maka kalau kita bandingkan dia sukses. Maka langkah ini kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Demikian seterusnya sampai suatu saat kita akan mendapati kegagalan. Dengan formula ini kita akan memperoleh titiknya bergerak seperti ini. Nah, suatu saat ini dimulai kesuksesan, sukses, di 2,5 masih sukses, tapi begitu melangkah ke titik berikutnya di 10,5 dia gagal. Karena apa? Nilai fungsinya lebih tinggi. Maka kita sudah memperoleh interval yang betul. Kita sudah mengurungi titik intervalnya ya. Di sini kita sudah menemukan interval yang betul. Nah, sekarang kita akan memulai pencarian dari titik yang baru. Dengan apa? Dengan delta yang kita kecilkan. Tadi kita bergerak dari minus 5, kemudian kita akan menemukan interval di min 1,5 dan 10,5. Ini interval yang baru dan dia mesti akan memuat jawaban. Sekarang kita akan bergerak mencari di interval ini, tetapi dengan delta yang kita perkecil. Tadi deltanya adalah setengah, dari minus 5 ke min 4,5. Nah, sekarang kita akan perkecil deltanya dengan 0,25, dimulai dari titik yang baru, min 1,5. Nah, ini kita akan memperoleh arah yang benar sampai suatu saat gagal di titik 6,25. Kita lakukan pencarian lebih lanjut di interval yang baru, dimulai dari titik min 1,5 tadi, akhirnya kita peroleh interval yang baru. Nah, sekarang kita bergerak di interval baru antara 0,25 dan 6,25. Demikian seterusnya, sampai suatu saat kita akan memperoleh toleransi ya yang sesuai. Kalau kita ulangi. Nah, tapi saudara bisa rasakan ternyata apa? Langkahnya begitu panjang. Iterasinya begitu banyak. Nah, sehingga metode ini boleh dikatakan bahwa kurang efektif atau tidak efektif. Tetapi keunggulannya dia mesti mendapatkan jawaban. Dan hanya berangkat dari satu titik. Nah, kalau kita ingin mengefektifkan metode, maka ini jangan digunakan untuk seterusnya sampai toleransi terpenuhi.
Jadi metode ini bagus hanya untuk sekedar apa? Mendapatkan interval yang valid. Yakni sekali menggunakan bracketing method sampai diperoleh interval yang memuat jawaban. Selanjutnya kita gunakan metode lain yang jauh lebih efisien. Yakni misalnya kita akan menggunakan golden section. Oke Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya dengan mendemonstrasikan bracketing method dan juga golden section. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.